Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ya. Ternyata tetap bersikokoh ya, seorang Gibran tetap menjadi oposisi. Ini sebenarnya sangat menarik begitu kan ya, kalau kita berbicara terkait dengan oposisi. Sama dengan Anies Baswedan, terus kemudian dengan Pak Mahfud bersikokoh keras ya, tetap menjadi oposisi di situ. Ini perlu diapresiasi begitu kan. Artinya apa? Artinya tidak mengkhianati, salah satunya adalah tidak mengkhianati partai, tidak mengkhianati para pendukung-pendukung mereka begitu. Saya kira Anies Baswedan juga sama mereka begitu kan ya, akan mendeklarasikan diri ya untuk tetap di jalur di luar pemerintahan. Karena dengan adanya seperti ini, maka yang saya katakan tadi bukan tidak mungkin di situ akan. Tapi nampaknya seorang Ganjar sudah memberikan statement, apapun yang terjadi, mereka tetap akan menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ya, dengan tegas mereka mengatakan dan bahkan mereka mendeklarasikan diri di situ begitu kan. Secara tidak langsung ya, maka PDIP begitu kan dan Ganjar mereka menjadi oposisi begitu. Walaupun mereka sudah digoda untuk gabung ke koalisi begitu kan, diiming-imingi dengan 5 menteri dan sebagainya. Maka saya katakan ini yang akan menjadi contoh ke depan bahwa ya tidak cepat langsung gabung kepada koalisi di situ. Ini Anies Baswedan saya kira juga sama, mereka tetap bersikokoh begitu kan ya untuk tetap berada di jalur oposisi. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan sebagai sebagai partai PDIP dan Ganjar. Nampaknya sekarang ini kalau kita melihat ya, katanya dan kabarnya istri si Gibran katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Apakah benar seperti itu begitu kan? Maka oposisi ini sama-sama terhormat sebenarnya sebagai kontrol kepada pemerintah. Saya kira Pak Ganjar yang sudah menyatakan diri mereka sebagai oposisi di situ begitu kan, menunjukkan bahwa Ganjar adalah orang yang kemudian mereka berani begitu kan ya di luar pemerintahan ya, sama dengan PDIP mengikuti rekam jejak PDIP dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya mereka bukan dianggap yang hanya dianggap penjilat dan sebagainya begitu kan ya, karena sudah jelas mereka seorang Ganjar sudah tidak lagi mau bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Mereka menghormati para pendukung-pendukungnya begitu kan. Karena apa? Saya yakin dan saya yakinnya ini yang terhalang oleh Jokowi begitu kan. Semuanya ya, kalau masih ada Jokowi di situ tidak mungkinlah PDIP akan bergabung kepada koalisi Prabowo. Makanya Prabowo ini butuh sosok PDIP di situ begitu untuk menjadi kekuatan di parlemen. Karena ya seorang Jokowi kalau sudah lengser ya lengser, mereka tidak punya kebutuhan apa-apa. Tapi nampaknya Jokowi ingin tetap berkuasa di situ begitu kan ya, melalui anaknya. Makanya ya sampai hari ini masih banyak spekulasi-spekulasi yang muncul. Saya nggak tahu sih apa maksud dan sebagainya begitu. Tapi yang jelas nuansa-nuansa sekarang ini begitu kan ya, kalau kita melihat dengan realitasnya ya bisa saja ke depan begitu kan seorang Ganjar akan digoda juga begitu. Ini dalam politik, dalam hal ya dagang sapi, arena pasar ada dua, pemerintahan ya, parlemen katanya ya. Kalau mereka bagi-bagi jabatan dan sebagainya, bukan tidak mungkin Ganjar akan tergiur di situ katanya begitu kan ya. Buktikan merahmu Pak Ganjar, buktikan merahmu kalau memang benar-benar tidak tergoda pada jabatan. Ya semuanya saya kira ya pasti tergoda kepada jabatan begitu kan ya, pasti ya. Tapi mereka lebih Pak Ganjar mungkin lebih menghormati partai, Anies Baswedan menghormati para pendukung-pendukungnya, Pak Mahfud juga sama mereka begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi catatan ke depan dan tantangan ke depan, bahwa seperti PKB, PKS dan dengan Nasdem sebenarnya kan tidak seharusnya mereka bergabung ke koalisi begitu kan ya. Kenapa? Karena nampaknya kalau mereka bergabung ke koalisi pasti dianaktirikan kalau mereka tidak kuat ya. Dan di koalisi Prabowo sekarang ini sudah mulai kocar-kacir begitu.
Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya, karena ini kan masih belum final begitu kan ya. Banyak yang kemudian mendeklarasikan diri ya di oposisi di situ. Posisinya sama-sama terhormat begitu kan. Ini Ganjar deklarasi diri jadi oposisi kabinet Prabowo Gibran. Mari kita baca. Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di kabinet Prabowo Gibran guna menegakkan mekanisme pemerintahan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Ganjar melanjutkan, tapi saya ya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Meskipun begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti dan mencintai bangsa ini. Katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya nampaknya bagi kami adalah hal yang biasa sih sebenarnya. Untuk menjadi oposisi itu begitu kan. Tapi ya inilah politik kita, banyak pro dan kontra. Terus kemudian banyak yang kemudian menginginkan salah satunya adalah nuansa-nuansa kepentingan politik, ya bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan, seperti apa sih sebenarnya dari Prabowo Gibran ini begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti itu saya kira inilah kesempatan untuk bagi Prabowo untuk memimpin bangsa kita. Tapi tentu ya kita lihat kalau PDIP mereka tidak bergabung, PKS tidak bergabung, ya yang lain tidak bergabung, saya kira kekuatan dari seorang Prabowo ya semakin anjlok. Ganjar melanjutkan, tapi ya saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Meskipun begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah terhenti dan mencintai bangsa ini. Selain itu, langkah yang Dita tempuh itu menunjukkan moralitas ya politik, sebab politik itu bangsa Indonesia harus ya naik ke kelas terhormat. Ia juga ya menilai tak perlu ada cibir-cibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen. Bahkan sementara itu calon wakil presiden RI ya Mahfud MD juga menyatakan ya bahwa dirinya akan terus berjuang banyak jalan. Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa jalan melalui partai politik dengan gerakan politik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa Capres juga memiliki gerakan politik di luar pemerintahan. Maka ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk selera elit yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktek hukum haruslah diluruskan. Nah, inilah Pak Mahfud begitu kan ya. Karena ranahnya Pak Mahfud itu adalah hukum di situ begitu kan. Ya bisa saja semoga menjadi oposisi itu sebagai kontrol para hukum kebijakan-kebijakan yang ada selama ini begitu. Saya kira semoga saja orang-orang baik ya masih punya rasa kepedulian kepada bangsa kita sehingga kita itu adalah posisi rakyat Indonesia yang terhormat. Jadi semuanya ya terpusat ya tergantung dari Prabowo. Kalau ingin membenahi rakyatnya bukan membenahi pemerintahnya ya silahkan begitu kan. Artinya apa? Artinya bagaimana seorang Prabowo bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak hanya punya kekuatan di parlemen atau di pemerintahnya saja. Buat apa pemerintahannya kuat, tapi toh di balik ini semua tidak ada kemajuan bagi rakyat Indonesia begitu kan. Artinya hanya omon-omon doang. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.